Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang RAM, yaitu Random Access Memory, yaitu tempat penyimpanan sementara data pada komputer. RAM ini digunakan pada komputer ataupun peralatan elektronik lainnya yang berbentuk digital, seperti handphone Android, komputer, tablet, dan lain sebagainya. Baik, saya akan menunjukkan RAM secara fisik. Secara fisik, RAM itu seperti pada video ini. Oke teman-teman, baiklah, secara fisik RAM itu bentuknya seperti ini. Fungsi dari RAM ialah sebagai tempat penyimpanan data secara sementara, sehingga RAM ini sangat penting sekali kita memperhatikan berapa kapasitasnya. Semakin besar kapasitas RAM yang kita gunakan, maka kecepatan akses pada komputer kita, akses data dan operasinya semakin cepat. Sehingga jika kita menggunakan beberapa aplikasi, maka dapat dijalankan dengan cepat. Ciri-ciri kerusakan di bagian RAM tersebut, RAM seperti ini ataupun RAM yang lainnya, ciri-cirinya ialah bunyi bip panjang satu kali pada komputer. Biasanya buzzer itu akan berbunyi sangat panjang ya, satu kali. Itu bisa diakibatkan RAM-nya rusak ataupun terjadi korosi di kuningan-kuningan pada RAM ini. Jika terjadi korosi, kita dapat menghapusnya dengan penghapus ini yang membersihkannya. Kita dapat menggosok kuningan tersebut secara merata, di mana fungsinya ialah supaya korosi atau kotoran pada kuningan terhapus atau terbuang. Semakin besar kapasitas RAM yang kamu gunakan, maka kecepatan akses data pada motherboard akan semakin baik. Seperti di sini kita dapat melihat kapasitasnya yaitu 1 GB. Dan jika RAM rusak, biasanya gambar pada layar komputer monitor yaitu bisa blank ataupun komputer tidak bisa start pada Windows seperti video yang sebelumnya sudah saya upload. Baik, jika kamu masih bingung di mana letaknya RAM pada motherboard, saya akan membuat gambarnya. Adapun jenis-jenis RAM ialah seperti berikut. 1. Dynamic RAM atau DRAM merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau direfresh oleh Central Processing Unit atau CPU secara berkala agar data yang di dalamnya tidak hilang. 2. SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM merupakan RAM lanjutan dari DRAM. Ketiga, DDR RAM atau Double Rate RAM merupakan jenis-jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. Keempat, RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Proses kerjanya lebih cepat dan pada umumnya lebih mahal daripada DRAM. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui kerusakan yang sering terjadi pada komputer yang diakibatkan rusaknya atau gagalnya pada RAM, yaitu pertama, komputer sering mati secara tiba-tiba. Nah, ketika RAM Anda tidak bekerja,
komputer bisa saja mati secara tiba-tiba. Besar kemungkinan kerusakannya terjadi pada RAM. Dan kerusakan berikutnya, kedua, memori pada personal komputer tidak terdeteksi. Ini bisa saja kita ketahui ketika kita menghidupkan komputer dan terjadi error, dan seperti adanya pesan RAM tidak terpasang atau gagal pada RAM. Teman-teman bisa coba mengganti RAM atau membersihkan RAM tersebut dengan penghapus. Kerusakan selanjutnya ialah ketiga, saat komputer dihidupkan hanya muncul layar hitam atau blank hitam. Itu mungkin sudah sering terjadi untuk kita pengguna komputer. Sebaiknya teman-teman tidak usah panik jika menghadapi layar blank. Kita bisa membersihkan atau mengganti RAM dengan RAM yang baru, ataupun jika kita tidak mempunyai RAM yang baru, kita dapat membersihkannya. Dan kerusakan berikutnya, keempat, komputer hidup namun tidak terdeteksi RAM oleh BIOS. Hal ini pun bisa terjadi. Komputer kita dapat dihidupkan tetapi pada BIOS tidak ada RAM. Apa itu BIOS? BIOS ialah Basic Input Output System, di mana di dalam BIOS ini seluruh setting atau pengaturan pada hardware komputer ada di dalamnya. Dan kerusakan berikutnya, kelima, ini adalah kerusakan yang paling sering terjadi. Bunyi bip panjang satu kali, seperti suara pada buzzer. Bunyi panjang bip seperti itu sudah ciri umum ya, sangat sering. Kerusakan pada RAM. Jika teman-teman memiliki komputer dan ketika dihidupkan bunyi bip panjang dan layar blank atau tidak dapat hidup, itu sudah dapat dipastikan kerusakan pada RAM. Mungkin RAM sudah rusak ataupun RAM tidak dapat diperbaiki lagi sehingga kita harus menggantinya dengan yang baru. Dan kerusakan selanjutnya, keenam, yaitu ketika kita menghidupkan komputer, maka tampilan layar akan menjadi blue screen atau tampilan biru. Ataupun ketika Anda sedang mengoperasikan komputer pada saat sedang bermain game atau membuka aplikasi lainnya, maka secara tiba-tiba jika terjadi blue screen atau tampilan biru, itu bisa pasti disebabkan oleh RAM. Anda tidak usah panik. Anda dapat mengatasinya dengan cara metode yang saya beritahukan, yaitu dengan dua metode. Satu, mengganti RAM, atau kedua, mencoba untuk membersihkan RAM. Letaknya RAM pada motherboard secara umum berdekatan dengan soket prosesor pada motherboard, dan itu semua tergantung pada pabrik yang mengeluarkan motherboard tersebut. Dan secara umum soketnya RAM itu dapat beragam. Contohnya untuk komputer merek HP, itu soket RAM-nya ada 2. Dan untuk komputer tahun lama mungkin soket untuk RAM-nya lebih dari 2. Dan untuk teman-teman memahami RAM, maka letak RAM ada di sini.
Dan untuk jenis motherboardnya ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkan motherboard tersebut. Cara untuk membuka RAM adalah seperti ini, yaitu dengan menekan kedua sisi klep kiri dan kanan secara bersamaan, maka RAM akan keluar dari soket secara otomatis. Untuk teman-teman, tidak disarankan mencabut RAM secara paksa ataupun menggoyang-goyang RAM, karena itu dapat membuat kerusakan pada soket ataupun pada pin RAM. Sehingga untuk mencabut RAM dibutuhkan teknik, yaitu dengan menekan kedua sisi pada klep. Untuk teman-teman yang kurang paham dalam RAM ataupun dalam membersihkan RAM, dapat melihat video saya sebelumnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen agar saya semangat mengupload video. Terima kasih.